Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan yang ketiga kita dalam mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran ketiga kita terkait mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema pembahasan kita pada hari ini adalah peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang pertama kita masuk pembagian kekuasaan negara. Kita pasti pernah mendengar istilah supremasi hukum. Supremasi hukum ini mengartikan bahwa hukum harus berada di atas segala-galanya. Bahkan kekuasaan dan penguasa pun harus tunduk pada hukum. Oleh karena itulah, untuk terjamin dan tegaknya supremasi hukum, maka hukum tata negara sengaja melakukan pemisahan kekuasaan negara atau separation power. Istilah ini paling sering dikemukakan oleh beberapa penulis yang mengkhususkan pada pengkajian lembaga negara yang pokok dalam suatu negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Separation of power merupakan teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755, bahwa dalam suatu sistem pemisahan kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi maupun mengenai alat kelengkapan negara yang melaksanakan. Ada tiga dalam pemisahan kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu dilaksanakan oleh perwakilan rakyat atau parlemen, yang dalam hal ini di Indonesia ada DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada presiden, wakil presiden, dan bantuan menteri-menteri lainnya. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh badan peradilan. Di Indonesia ada Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya, penegakan supremasi hukum itu berada di bawah lembaga yudikatif atau kehakiman. Lembaga yudikatif inilah adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan-aturan negara. Dalam bertugas, lembaga yudikatif itu bersinergi dengan lembaga eksekutif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yudikatif merupakan hal yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan maupun yang bersangkutan dengan badan yang mengadili. Selanjutnya adalah independensi kekuasaan kehakiman. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dan juga sejarah Indonesia telah menentukan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada untuk kesejahteraan bersama. Negara hukum mempunyai banyak komponen. Salah satu dari komponen tersebut ialah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya
setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Supremasi hukum ini merupakan persyaratan mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari supremasi hukum tersebut, maka perlu adanya lembaga peradilan yang merdeka dan independen. Kekuasaan kehakiman harus independen dan bebas. Satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independen atau mandiri bisa juga diartikan dengan bebas dari tekanan, pengaruh dan isyarat-isyarat dari eksekutif. Tuntutan agar kekuasaan kehakiman berdiri sendiri secara sederhana bermaksud agar adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan kehakiman dari segala bentuk hubungan dengan pemerintah, baik yang menyangkut hubungan administrasi, kepegawaian, dan lainnya. Lalu kita lihat kekuasaan kehakiman dalam perundang-undangan. Sebagaimana pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat tegas sekali bahwa ada beberapa poin. Yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan 25 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Itulah tadi bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kita lihat peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang. Jadi keberadaan peradilan agama itu memiliki dasar yang jelas ataupun pijakan dari undang-undang. Yang pertama, seperti yang sudah kita lihat, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan 25. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Itulah dasar ataupun pijakan terkait dengan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, pelaksana peradilan agama. Dalam operasionalnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding, di mana kedua pengadilan ini itu berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Selanjutnya adalah asas peradilan agama. Yang pertama adalah asas kebebasan. Artinya adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Yang kedua, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum yang tidak jelas. Sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang ketiga, asas wajib mendamaikan. Islam adalah agama yang memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui pendekatan damai. Karena itu tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan pasti akan lebih bagus dan lebih adil hasil putusan itu berupa suatu perdamaian. Yang keempat adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah hukum acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasikan persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Lalu selanjutnya yang dimaksud dengan biaya ringan adalah harus betul-betul diperhitungkan secara logis, rinci, dan secara transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara itu bisa menyebabkan para pencari keadilan itu bisa bersikap a priori terhadap keberadaan pengadilan. Yang kelima adalah asas mengadili menurut hukum dan bersamaan hak. Setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan itu memiliki hak dan kedudukan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik itu diskriminatif normatif maupun diskriminatif kategoris. Yang keenam adalah asas aktif memberikan bantuan. Dalam asas ini, hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif, dilihat dari tujuan dari memberi bantuan yang diarahkan untuk mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ketujuh adalah asas persidangan terbuka untuk umum. Jadi pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan yang berlangsung di pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan itu tidak boleh dihalangi dan dilarang. Maka untuk memenuhi syarat formal dalam asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu itu harus dinyatakan dan diumumkan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Lalu selanjutnya, tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama meliputi A. Kewenangan mengadili, yang B. Kewenangan memberi keterangan atau pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, C. Kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasarkan undang-undang, yang D. Kewenangan pengadilan tinggi agama. Yang pertama mengadili pada tingkat banding, yang kedua mengadili sengketa kewenangan relatif, yang ketiga mengawasi jalannya peradilan.
Baik, sekiranya demikian materi peradilan agama di Indonesia pada hari ini terkait dengan tema peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.